Halo semuanya, akhirnya aku bikin video lagi. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di request oleh salah satu penonton ya, yaitu saham IPCC atau kalau mau pakai bahasa Inggris IPCC. Mereka itu bergerak di perusahaan transportasi kendaraan. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini mereka ada websitenya di Indonesia charterminal.co.id. Ini ya, Indonesia char atau mobil terminal.co.id. Atau nanti kalian ketik sendiri di Google searching ya. Nanti ketemu kok alamat websitenya. Nah, di sini kita bisa lihat mereka bergerak di bisnis transportasi kendaraan ya. Nah, jadi kalau misalnya industri mobilnya lagi sehat, mungkin ini juga IPCC juga mungkin bisa ikutan sehat. Tapi kalau misalnya industri mobilnya lagi seret, kemungkinan besar IPCC juga akan terdampak. Tergantung lah ya ekspor impornya apakah lancar atau tidak. Itu sekilas mengenai profil singkat dari ini ya IPCC. Nanti kalian cek sendiri di websitenya di Indonesia charterminal.co.id. Oke, kita langsung ke poin-poin penting aja ya biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi dari kasus hukum, aku carinya di Google, tidak ditemukan kasus hukum yang serius di beberapa tahun terakhir dari sisi perusahaan ataupun dari direktur utamanya Pak Sugeng yang nggak ketemu. Kalau misalnya teman-teman cari tahu ada teman hukum dan ketemu kasusnya, boleh tulis di kolom komentar kalau ada kasus hukum. Tapi aku cari di Google nggak ketemu kasus hukumnya, berarti IPCC ini sementara ini masih aman dari tata kelola ya. Dari sisi kepemilikan IPCC itu dimiliki oleh Pelindo, alias Pelindo itu milik negara. Jadi kalian bisa lihat di aplikasi RTI Business. Kalau yang belum punya bisa install di Android atau apa ya, iOS ya. Install RTI Business. Nanti kalian bisa lihat kepemilikan harga saham dan lain-lain. Jadi ini dimiliki oleh negara. Jadi secara tak langsung sebenarnya IPCC itu juga dimiliki oleh negara. Artinya punya resiko yang cukup tinggi mengingat negara kita itu tata kelola organisasinya lumayan buruk. Jadi ada direktur yang hasil karena titipan seseorang atau partai politik yang kinerjanya tidak bagus. Dan lebih parahnya lagi, laporan keuangan yang terlihat bagus ternyata dimanipulasi. Ini bahayanya kalau misalnya perusahaan itu milik negara, karena orang-orang puncak manajemen itu bisa karena titipan. Jadi ini perusahaan yang tidak cocok untuk investor yang berdana besar. Ini resikonya cukup tinggi ya. Tunggu negara kita tata kelolanya, organisasinya baik lah ya. Kalau masih buruk, lebih baik jangan coba-coba masuk ke perusahaan negara, apalagi dengan dana yang besar. Oke, dari sisi harga. Harga sudah naik 2 kali lipat dari tahun 2020, yang harganya itu sekitar 270-an. Namun kalau dari Januari di tahun ini 2024, harga tidak bergerak sama sekali ya. Itu bergerak itu di awal Januari itu kisarannya 700-an, tapi harga sekarang itu 720, jadi benar-benar nggak bergerak jauh banget. Kita lihat historikalnya ya, ini harganya dari 2020 itu mereka harganya sekitar 270-an. Ini chart yang 5 tahun ya. Ini harga yang sebelah kiri ya, chart yang sebelah kiri 270-an, 5 tahun ke depan 720, artinya udah naik 2 kali lipat lebih. Sementara itu dari awal Januari di tahun ini 2024 itu harganya 700-an. Jadi nggak kemana-mana sebenarnya harganya. Sempat turun ke 600-an, naik lagi ke 700-an. So, jadi secara harga itu kurang menarik ya. Untuk trader jangka pendek mungkin kurang menarik. Kalau investasi panjang mungkin belum lah ya. Kita lihat dulu poin-poin berikutnya. Pertumbuhan ekuitasnya kita lihat ya. Pertumbuhan ekuitasnya sangat pelan. Nah, kita lihat di bagian ini ya. Dari tahun 2018
sampai 2024 Q3 itu masih berkutat di 1 triliun nih, nggak naik banyak. Sebenarnya kan kalau kita beli saham itu sebenarnya kita beli ekuitas itu kok. Jadi saham sama dengan ekuitas kalau di bahasa Inggris di versi finance, pasar saham itu artinya equity market. Jadi kalau kita mau beli saham, carilah yang perusahaan itu ekuitasnya naiknya banyak. Tapi dari tahun 2018 ini naiknya pelan banget. Jadi ini kurang menarik ya. Jadi ROE-nya pun juga sekitar 15%. Ini ROE ini laba bersih berbanding ekuitas. Baiknya sih, aku sih punya opini pribadi karena yang bagus itu ROE-nya itu harus di atas 20%. Ini sementara ini masih 15%. Dan pertumbuhan ekuitasnya juga pelan. Jadi daripada pilih yang ini lebih baik masih ada saham lain yang pertumbuhan ekuitasnya cukup tinggi atau ROE-nya di atas 20%. Daripada uang saya yang masuk ke sini lebih baik masuk yang lebih menarik lah gitu. Ini opini pribadi. Jadi opini pribadiku kurang menarik dari sisi pertumbuhan ekuitas. Hutang, oke ya, cukup aman ya. Ini kita lihat ya, pertumbuhan ekuitasnya pelan. Tapi kita lihat ini dulu deh ya. Omsetnya juga segitu-segitu aja ya. Dari tahun 2018-19, naiknya cuma pelan gitu aja. Dari tahun laba bersih pun juga sama, segitu-segitu aja dari tahun 2017. Jadi benar-benar perusahaan yang pertumbuhannya sangat pelan. Tadi poinnya apalagi hutang ya, cukup aman, ada kas sebesar 700 miliar. Sementara itu total liabilitas itu biasanya kita persamaannya adalah utang ya. Ada utang itu 500-an miliar. Jadi cukup aman ya, masih bisa. Jadi semua utangnya mereka bisa dibayar pakai uang cash. Ini dilihat dari laporan keuangannya mereka ya. Nah, di sini ada uang cash ya. Cash dan setara cash 769 miliar. Sementara itu total utang mereka itu ada 583 miliar. Jadi cukup aman dari sisi utang. Perbandingan modal, total liabilitas 583. Modal, jadi ada modal, ada dua, yang modal dari utang pinjam ya. Kan bisa pinjaman, kan bisa jadi modal. Ada modal yang dari hasil laba bersih ditambah dengan suntikan investor. Nah, itu 1,2 triliun. Ini juga hal yang baik. Modal ekuitas harus lebih besar agar setiap keuntungan yang didapatkan bisa menjadi penambah ekuitas, bukan banyak mengalir untuk bayar utang. Jadi kalau misalnya proporsi liabilitasnya lebih besar, nanti setiap keuntungan yang didapatkan malah bayar utang. Jadi nggak bagus. Jadi ini cukup baik karena ekuitasnya lebih besar, ada 1,2 triliun. Kita lihat dari laporan keuangan ya, yang paling terakhir. Ya, liabilitas 583, ekuitas 1,2 triliun. Jadi dari sisi permodalan cukup oke perbandingannya. Dari sisi omset dan laba, naiknya lumayan tipis, di bawah 10%, tidak begitu menarik ya. Kita lihat langsung. Nah, ini 2023, 2024 ya. 548 jadi 585. Naiknya tipis banget. Dari sisi laba bersih juga demikian. 141 miliar naik menjadi 148 miliar. Lumayan kecil. Nggak menarik ya. Jadi so far omset dan laba bersihnya juga kurang menarik. Arus kas selalu positif hampir setiap tahun. Ini aman banget. Jadi setiap uang yang masuk itu lumayan hampir setiap tahun positif ya. Ini arus kas operasional setiap tahun mereka selalu positif. Laporan keuangan juga ya. Nah ini ya, positif terus ya dari 2023 ke 2024. Selalu positif setiap tahun. Ini artinya bagus. Valuasi di harga sekarang 720. Nggak tahu nih ya, harganya berubah. Kalian nonton harganya sekarang berubah atau tidak, nggak, kurang tahu. Tapi yang aku catat di harga 720 itu, dividen yield-nya itu 11%. Ini sangat menarik, gede banget dividen yield. Patokan normalnya itu sebenarnya 5%. Kalau dapat dividen yield yang 11%, ini gila banget, gede banget ini. Dan mereka juga rajin bagi dividen. Ini bisa lihat di, semuanya bisa lihat di ini ya, aplikasi RTI Business tadi. Dividennya cukup tinggi, menarik. PE ratio 6 kali, murah ya. TVB 1 kali juga murah. Jadi secara valuasi ini murah banget. Oke, kesimpulannya ya dari semua data-data yang aku kumpulkan ya. Jadi
opini pribadi, bukan jadi bisa dipakai bisa tidak. Ini lumayan cocok untuk investasi jangka panjang dengan modal yang sedikit atau proporsi di portfolionya kecil. Ya, jadi ini lumayan aman karena valuasinya masih murah. Satu ya, valuasinya murah dan kalau dibilang bisnisnya jelek, enggak. Bisnisnya bagus dan berjalan lancar ya. Arus kas juga selalu positif masuk. Hanya saja mereka pertumbuhannya pelan gitu. Jadi ini cocok untuk investasi jangka panjang lah ya, yang modalnya sedikit atau proporsi di portfolionya kecil ya. Kenapa cocok? Karena mereka rajin bagi dividen dan yieldnya cukup besar. Kalau sudah punya IPCC, wajib selalu pantau berita dan laporan-laporan terkait, karena ini milik negara yang punya citra tata kelola organisasi yang buruk. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba masukin uang yang cukup banyak ke IPCC, nanti ketika kalian beli dan besok pagi ada bangun berita direkturnya ditangkap karena korupsi, bagi-bagi keuntungan ke partai politik, itu cukup bahaya ya. Nah, paling gitu aja sih. Valuasi juga cukup murah, jadi ini satu lagi ya, ini kurang cocok untuk investasi jangka pendek. Kurang cocok untuk investasi jangka pendek ya. Karena kurang volatile juga dari harga ya. Selama setahunan ini kurang volatile ya. Kurang naik gitu. Jadi dari Januari aja masih 700-an. Sekarang juga 700-an. Takutnya bukannya naik dia malah turun. Dan kita lihat ini mereka pertumbuhannya pelan banget. Takutnya setelah dia naik dikit, nanti dia turun lagi gitu. Tapi nggak tahu lah ya. Mungkin ada profesional trader yang bisa baca chart dan bisa baca data-data terkait technical analysis, itu mungkin boleh banget. Tapi kalau untuk yang trader-trader yang baru belajar, aku rasa ini kurang cocok lah ya. Ini kurang menarik gitu. Oke sih, kalau mau jangka panjang boleh, tapi dananya harus sedikit untuk mendapatkan dividennya aja. Jadi untuk kenaikan harga sih jangan begitu berharap ya. Nah, ini aku tambahkan ya. Untuk kenaikan harga jangan berharap banyak. Investasi untuk mendapatkan dividen saja. Gitu. Kalau untuk yang jangka pendek, kalian harus menguasai ilmu-ilmu technical analysis gitu sih. Oke, sekian mengenai video IPCC. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menganalisa saham lainnya dengan poin-poin yang mungkin kalian bisa contek ya. Poin-poin ini kalian bisa contek dan kalian analisa di saham lainnya. Gitu ya, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.